Kita masuk ke nomor satu nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman juga udah belajar mengenai garis-garis yang sejajar atau yang tidak ya. Nah, di sini kita bakal coba mulai dari, oke, kita bakal coba dari menentukan garis yang sejajar atau tidak. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama itu garis A, yang kedua garis B. Nah, rumusnya teman-teman untuk menentukan garis itu adalah AX plus BY plus C sama dengan nol. Nah, teman-teman harus perhatikan ya gradiennya atau slope-nya kayak gitu. Di sini kan slope-nya itu atau dari soalnya itu katanya gradiennya itu min A plus B. Jadi teman-teman harus teliti. Jadi yang tadinya ini positif A, teman-teman. Karena di sini di soal itu menentukan si gradiennya itu min A. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan dari bentuk umum. Jadi kita ubah ke negatif yang tadinya positif. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Nih yang ini ya. Garis yang pertama itu adalah 3x min 4y plus 2. Nah, jadi kita masukin ke sini 3x min 4y plus 2 sama dengan nol sesuai dengan ini. Nah, berarti si AX atau si garis X yang tadinya positif kita ubah jadi negatif. Jadi negatif A ini 3x sama dengan min 3 gitu. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Kemudian BY ini kita masukin B sama dengan negatif 4. Jadi negatif 4 kita turunin ya B. Berarti yang 3 itu adalah A, yang 4Y itu adalah B. Gitu ya. Nah, plus C. Nah, ini yang C-nya. Nah, kemudian yang garis kedua, yang ini, berarti yang A-nya itu kita ubah jadi min A. Berarti yang tadinya 4x itu adalah negatif 4. Dan yang B-nya itu adalah negatif 6. Kita turunin negatif 6 ya. Kayak gitu. Nah, jadi langsung aja kita tentuin nih. Apakah si gradien satu atau si garis pertama dengan garis kedua itu sejajar. Nah, kalau misalnya mau sejajar, itu hasilnya harus sama gitu teman-teman. Nah, jadi ini adalah min 3 per min 4 sama dengan positif 3 per 4. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Kemudian yang kedua, ini adalah min 4 per min 6. Hasilnya itu 2 per 3 teman-teman tuh. 2 per 3. Karena positif negatif 4 dibagi negatif 6 itu sama dengan positif 2 per 3. Jadi negatif dibagi negatif sama dengan positif. Nah, jadi kita buat kesimpulan karena kedua gradien yaitu G1 sama dengan 3 per 4 dan juga G2 sama dengan 2 per 3 itu hasilnya berbeda, maka garis A dinyatakan tidak sejajar atau ingredient. Kayak gitu. Kemudian masuk yang kedua, yang B, soal nomor B ya. Kita masukin langsung. Nah, kita tulis di sini B 2x tambah Y plus 4 sama dengan nol. Dan juga 4x min Y plus 6 sama dengan nol. Nah, kita masukin yang gradien ini. Karena kita mencari gradiennya. Jadi gradien min A per B. Jadi yang C kita gak masukin karena yang dicari itu A dan juga B. Nah, min A sama dengan negatif 2. Ini hasilnya berarti dari 2x kita turunin karena yang dicari itu negatif jadi diubah ke negatif 2. Kemudian yang B berarti yang Y ini Y di tapi kita artikan sebagai satu, asumsikan sebagai satu. Jadi min A sama dengan min 2 dan B-nya itu adalah satu. Kemudian yang selanjutnya min A sama dengan negatif 4. Negatif 4 itu diambil dari 4x. Kita ubah ke negatif. Kemudian B-nya itu adalah negatif satu. Kita ambil dari negatif Y ya teman-teman. Kita ambil dari negatif Y itu asumsinya adalah satu negatif satu. Deden, Nah, maaf. Itu di chat ada yang belum paham, Kak. oke. Dari yang A berarti ya.
Nah, gini teman-teman. Kan bentuk umumnya tuh kayak gini ya. Bentuk umumnya tuh kayak gini nih. AX plus BY plus C sama dengan nol. Nah, sedangkan kita nyari kemiringan atau gradiennya itu negatif A plus B. Ini. Kok nggak bisa? Kurang lebih inilah ya. Nah, nah, kita masukin nih negatif A per B. Berarti kita cari yang A. Yang ini tuh yang A. Ya. Yang ini yang A. Yang 4Y itu B. Yang 2 itu C. Kan sesuai dengan rumus. Ini. Jadi yang AX itu 3X. Yang BY itu 4Y. Yang C itu 2. Gitu ya. Tapi yang kita cari gradien itu adalah min A per B. Jadi kalau misalnya di rumus umum positif A bakal kita ubah ke negatif. Misal, jadi negatif A kita cari dulu nih. Berarti A itu yang ini ya. Berarti yang 3X. Nah, karena di Kak, gradien itu negatif A. Gimana? itu kan yang gradien yang min A per B itu tuh rumus dan memang dari sananya gitu ya. Iya. Akan selalu seperti itu. Mm-mm. Gimana? Oh, oke Kak. Berarti Kak, kalau misalkan ada soal tentukan apakah garis-garis berikut sejajar atau tidak pakai rumusnya tetap yang itu kan? Semua juga sama. Berarti negatif A per B gitu gradiennya. Bentar. Aku belum coba nemu yang di dosen-dosen lain ya. Tapi kemungkinannya sama. Tapi kalau misalnya berbeda, teman-teman harus sesuaiin sama soalnya aja. Kalau misalnya soalnya gradiennya enggak minus, ya teman-teman harus sesuaiin gitu. Jadi enggak minus. Misal kalau misalnya di soal itu gradiennya itu A per min B. Berarti yang harus diminusin itu yang min B. Teman-teman harus teliti aja, jangan mengacu ke apa rumus umum. Oh, jadi berarti tergantung soalnya gitu ya Kak. Cara tahu Oh, gradiennya min gimana Kak? apa? Cara Cara, tahu gradiennya min gimana? iya, Bentar. Oke, jadi gimana teman-teman? Nah, pas aku searching barusan, katanya gradiennya itu bakal sama kayak gini setiap soal tuh. Jadi bakal min A plus B kayak gini, teman-teman. Tapi teman-teman nanti teliti aja kalau misalnya ada dosen yang memang merubah gitu. Jadi kita sesuaiin aja sesuai dengan yang di soal. Tapi bentuk umumnya biasanya kayak gini, kayak gitu. Ada yang lagi, ada yang mau lagi ditanyain nggak? Kak, itu Aman kan berarti? min 3 per min 4. Itu kan jadi 3 per 4 itu kan dibagi satu ya masing-masing. Iya, tiga, Dibagi iya, angka yang sama kan. iya. Karena 3/4, 3 dibagi 4 itu kan udah gak bisa ya. Jadi kayak disederhanakan gitu ya. Iya, disederhanakan. Kalau misalnya masih bisa, mau kalau misalnya negatif 4 per 2. Nah, jadi kita bisa kan jadi 2/1. Kalau ini kan udah gak bisa nih. Nah, Oke, oke. sama juga yang ini nih, negatif 4 per negatif 6. Jadi kita sederhanakan lagi, jadi 2/3. Oke, Kak, makasih. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyain? Kak mau nanya,
Boleh. Di situ kan di bagian A-nya tuh jadi negatif ya. Kalau semisal di soalnya itu dia udah negatif gimana? Apakah tetap negatif menyelesaikan rumusnya atau gimana Kak? Yang Oke, gradiennya. bentar. Oke, kalau misalnya si A-nya itu udah negatif, berarti tetap negatif ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang dapat materi ini, terus misalnya menemukan hal yang lain, boleh teman-teman langsung raise hand aja, kayak gitu. Karena memang ini tuh matkul semester awal gitu, dan saya tuh sudah di semester atas, dan barangkali saya itu keliru atau apa, boleh teman-teman yang misalnya baru kemarin mendapatkan materi ini boleh langsung saja ya. Permisi Kak, saya mau nanya. Hmm. Ini kan yang rumus A Min. min A per B, yang min A per B itu tuh gimana? Terus Kan yang rumusnya min A per B ya. Kalau Hmm. misalkan yang min A-nya kan jadi negatif 4, meskipun itunya teh positif. Tapi kenapa yang B-nya jadi negatif, padahal bentuknya positif? Yang mana? Oh, ini. Ini Eh, kan ini. ya, Sebentar, teman-teman. Oke. Ini kenapa misalnya yang B-nya itu kan plus, kenapa jadi negatif? Karena ini, teman-teman. Nih, karena kita lihat dari sini, ini kan min 4Y. Nih, yang ini mah gak ada kan? Nah, kalau gak ada gini, berarti ini disebutnya plus. Kalau yang ini, min 4. Kalau yang ini, positif 2. Anik sudah Kayak gitu. paham. Ya. oh, maaf Kak. Berarti kalau misalkan yang B-nya mah nggak ngikutin rumus ya, ngikutin tergantung nilainya positif negatifnya. Ya, karena memang di gradiennya juga yang minnya itu yang A, sedangkan yang B-nya mah enggak kan. Oh, berarti kalau yang A mah mau A-nya positif negatif hasilnya harus negatif ya.
Kalau yang B mah mengikuti soalnya ya. Ya, Oh iya, makasih Kak. itu kenapa dicoret-coret ya? Teman-teman, tolong jangan ada yang coret-coret soalnya. Wait, gimana sih cara ngapusnya? Aku nggak tahu. Sebentar, sebentar. Coba coba. Nah, Udah. Ya, ada Dan, ada yang mau diliatin soal aslinya. Sana. oke, ntar aku coba liatin soal aslinya ya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman 24 lain, 25 lainnya gitu. Terus ada nih teman-teman yang bisa jawab, boleh diinterupsi aja ya. Ini udah ada belum? Belum, A? Ntar, apa ya? Itu teh. Kamu udah ada kah? Di mana Kak Siva? Udah Ini bisa, udah udah bisa. udah ada ya. Sudah aman. Kayak kurang lebih kayak gini ya untuk soalnya. Berarti Boleh aku kalau harus mau di gonta-ganti share screen apa di gimana ini?
Gini aja teman-teman boleh di screenshot soalnya dulu nanti biar Adeden ngejelasin di pembahasannya aja. Udah ya, boleh lanjut aja. Oke. Nah, gini ya. Sebenarnya ini juga aku udah tulis nih soal-soalnya teman-teman. Nah, ini. Jadi aku gak langsung penyelesaian, tapi aku juga tulis-tulis soalnya. Jadi kalau misalnya kalian, tapi misalnya mau soalnya aja buat latihan boleh. Untuk garis-garis ini apakah ada yang mau ditanyain lagi gak? Nah, jadi ini ya, udah ya, kayak gini. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke soal nomor 2. Nah, jadi ini kita bakal membahas mengenai fungsi dari permintaan nih, teman-teman. Ada sebuah soal di mana di sebuah restoran cepat saji, harga sebuah hamburger adalah 25.000 dan kuantitas yang diminta itu adalah 140 buah. Nah, ketika harga hamburger naik menjadi 35.000, kuantitas yang diminta itu turun menjadi 70 buah. Nah, fungsi permintaannya adalah, nah kita cari dulu P1, P2, Q1, Q2. Nah, jadi harga awal atau P1 itu 25.000, teman-teman. Nah, berarti kita tulis P1 sama dengan 25.000. Nah, kemudian dengan harga 25.000, kuantitas yang diminta itu adalah 140 buah. Berarti Q1-nya itu adalah 140. Nah, ketika harga hamburger naik menjadi 35.000, nah kemudian ini ada harga yang kedua, yaitu P2, itu 35.000, maka kuantitas yang diminta itu adalah 70 buah. Jadi sesuai dengan hukum permintaan ya, kalau misalnya harga naik, berarti kuantitasnya juga ikut turun, jadi berbalik. Nah, ini juga sama. Ketika harga 25.000, maka kuantitas 140. Nah, jika harganya naik menjadi 350.000, berarti kuantitasnya itu akan menurun menjadi 70.000, 70 buah. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang bertanya nggak? Sampai nyari P1, Q1, Q2, P2. Oh, tanyain aja. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke fungsi permintaannya, teman-teman. Jadi di sini ada rumus bahwa rumusnya itu adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita tinggal masuk-masukin aja apa yang sudah kita ketahui ke dalam rumus ini. Nah, karena si P, teman-teman, si P itu belum kita ketahui ya. Yang sudah kita ketahui itu P1 dan P2. Jadi kita masukin aja, P kita tulis kembali. Nah, P1 itu 25.000 kita tulis, P min 25.000 per P2-nya itu 35.000 kita masukin, kurangin P1-nya itu adalah 25.000 kita masukin. Oke, selesai ya yang P. Kita ganti ke yang Q, kuantitas. Sama ya, Q-nya juga kan belum diketahui nih. Kita tulis kembali. Kemudian min Q1, Q1-nya itu adalah 140. Kita tulis di sini. Kemudian per Q2-nya itu adalah 70. Kita tulis Q1-nya itu adalah 140. Jadi 70 min 140. Sampai sini aman. Oke, aman ya. Nah, setelah itu kita langsung ke penyelesaiannya. Jadi P min 25.000 itu tidak bisa karena memang berbeda ya variabelnya. Kita tulis kembali aja. Sedangkan yang bawahnya itu yang tadinya 35.000 dikurangi 25.000 jadi 10.000. Kemudian yang Q-nya juga sama, kita tulis kembali ya, Q min 140 karena tidak bisa dijumlahkan. Maka kita kurangin yang bawah. Jadi 70 dikurangi 140 sama dengan min 70. Gitu. Aman sampai sini? Aman ya? Aman. Oke, lanjut. Nah, setelah seperti ini, maka kita
akan LC. dikali silangkan. Gimana teman-teman? Nah, kita akan kali silangkan ya. Yang P min 25.000, kita akan kalikan dengan yang 70. Dengan yang 70. Sedangkan yang Q min 140, kita akan jumlahkan dengan yang 10.000. Jadi kita kali silangkan ya. Oke, maka didapat kayak gini teman-teman kurang lebih. Jadi P min 25.000 dalam kurung min 70 sama dengan Q min 140 dikali 10.000. Kayak gitu. Oke, kita jumlah-jumlahkan ya, coba. Oke, si P dikali dengan min 70, itu hasilnya min 70P. Nah, kemudian ini plus. Kenapa plus? Karena memang di sini kan negatif. Ini juga negatif. Ya, ini juga negatif. Maka hasilnya positif. Jadi 25.000 dikali negatif 25.000 dikali negatif 70, itu hasilnya positif 1.750.000. Karena negatif dikali negatif itu positif. Kemudian yang Q dikali 10.000, hasilnya 10.000 Q. Dan negatif 140 dikali 10.000, itu hasilnya negatif 1.400.000. Lalu setelah itu kita bakal coba buat dijumlahkan teman-teman. Nah, karena kedua-duanya ini tidak bisa saling menjumlahkan karena memang berbeda variabelnya, maka kita akan diubah, dipindahin teman-teman. Nah, jadi si 10.000 Ki ini atau sisa negatif 1.400.000 itu pindah ruas ke sebelah ini, ke sebelah yang negatif 70P plus 1.750.000. Kita pindah ruasin. Berarti kalau misalnya dipindah ruasin yang tadinya negatif 1.400.000 berubah jadi positif 1.400.000. Nah, jadi si 10.000 Ki nama tetap ya di ruas ini. Jadi kita tulis lagi 10.000 Ki, tetapi sama dengannya si 1.400.000 itu sudah pindah ruas. Jadi masuk ke yang bagian ini. Jadi positif. Nah, jadi kita tulis lagi yang ini. Negatif 70P plus 1.750.000 plus 1.400.000. Ini dari hasil pindah ruas negatif 1.400.000. Nah, kalau misalnya sudah gini, kita jumlahin yang bagian ini. Karena memang sama-sama variabelnya. Jadi 1.750.000 ditambah 1.400.000 hasilnya itu 3.150.000. Yang ini mah kita turunin lagi aja ke bawah. Nah, kita nyari Q-nya dulu. Kalau misalnya kita mau nyari Q, berarti si Q-nya itu kita ubah dan si 10.000 itu kita pindah ruasin jadi dibagi. Jadi kita tulis lagi yang ini. Kita tulis lagi di sini. Negatif 70P plus 3.150.000 dibagi 10.000 karena kita mau nyari Q-nya. Jadi 10.000 Q itu jadi Q sama dengan dibagi jadi 10.000. Nah, langsung saja kita ketahuin bahwa si QD atau kuantitas dari demand itu negatif 70P dibagi 10.000 hasilnya negatif 0,0007P. Sedangkan 3.150.000 dibagi 10.000 itu hasilnya 315. Nah, jadi fungsinya kita sudah dapat nih yang QD. Berarti fungsi dari QD itu adalah negatif 0,007P plus 315. Atau kalau misal mau dibalik, QD sama dengan 315 dikurangi 0,0007P. Oke, jadi kayak gitu ya buat nentuin fungsi dari permintaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke nomor 3. Izin bertanya, berarti kalau permintaan tuh yang dicarinya KID ya? Ya, karena D itu kan demand. Gitu. Jadi yang kita cari itu yang QD. Baiklah, terima kasih.
Oke, sama-sama. Oke, ada lagi nggak? Ada ini di chat dari Lutfi. Maaf tadi 1.400.000 itu bisa ditambah gimana tadi Bisa jadi plus. Oh, bisa jadi plus gimana tadi? Yang ini, oke, aku coba jelasin ya. Yang ini kan awalnya 10.000 ki min 1.400.000. Tetapi karena tidak bisa dijumlahin, karena kita mau ngejumlahin, jadi si 1.400.000 itu pindah ke bagian yang ini. Jadi pindah ruas. Jadi negatif 1.400.000 pindah ke bagian yang ini. Hasilnya plus 1.400.000. Nah, jadi ini hasilnya. Jadi si 10.000 ki ini jadi gak ada teman, teman-teman. Tuh, jadi gak ada teman yang tadinya punya teman si 1.400.000. Jadi cuma 10.000 ki aja. Karena memang si negatif 1.400.000-nya itu udah pindah ke ruas yang ada di 70p plus 1.750.000. Jadi udah pindah ruas ke sini. Jadi hasilnya jadi positif yang tadinya negatif. Kayak gitu. Gimana Lutfi? Cukup nggak? Jadi dipindah Oke. ruasin. Cukup ya. Oke, ada lagi gak yang mau ditanyain? Oke, kalau gak ada kita masuk ke soal nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 itu tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 28 min P dan fungsi penawarannya itu QS sama dengan 10 plus P. Jadi kita menentuin keseimbangan pasar atau titik equilibrium. Nah, kita sudah ketahui teman-teman fungsi permintaannya dan juga fungsi penawarannya. Maka kita langsung masukin aja ke rumus mencari titik keseimbangan. Nah, rumusnya itu adalah QD per QS. Nah, QD-nya itu adalah 28 min P. Jadi kita tulis QD-nya itu adalah 28 min P dan QS-nya itu adalah 10 plus P. Ini ya. Oke, jadi kita langsung eh, pindah ruasin lagi teman-teman yang variabelnya itu sama. Nah, jadi yang min P kita pindahin jadi ke sini dan yang 10 kita pindahin jadi ke sini, ke sebelah yang 28. Kurang lebih kayak gitulah. Ya. Jadi si P ini jadi 2P, yang si 10, ya yang ini, kita, apa ya, 28 ini berarti jadi dikurangin dengan 10, hasilnya itu adalah 18. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama pindah ruasin. Jadi yang P-nya sama-sama di sebelah P, yang misalnya variabel angka doang kita gabungin jadi angkanya aja. Kayak gitu. Nah, ini kan min P ya, min P. Pindah ke sebelah kanan berarti jadi positif P. Jadi positif P ditambah positif P. Jadi 2P. Sedangkan kalau ini kan 10-nya positif. Pindah ke sebelah kiri berarti jadi negatif 10. Berarti jadi 28 negatif 10. Jadi 28 kurangi 10 hasilnya 18. Gitu ya, pindah ruasin. Jadi kalau misalnya 2P sama dengan 18, kita cari P. Berarti si P sama dengan 18 dibagi 2. Berarti 18 bagi 2 hasilnya 9. Berarti P-nya itu adalah 9. Sehingga ini kan sudah ketemu ya P-nya. Maka kita nyari si Q. Q-nya itu berapa? Nah, kita masukin
bebas mau ke rumus yang mana aja, boleh ya, mau ke persamaan yang mana aja. Kita mulai masukin ke rumus yang yang Ki D, 28 min P. 28 min P karena P-nya sudah diketahui 9, berarti 28 kurangi 9, itu hasilnya 19. Nah, kita coba dengan yang QS 10 plus P. Apakah benar gitu? Sudah benar ini tuh. Nah, kita coba nih buktiin. Berarti si P-nya itu adalah 9 ya. P-nya itu 9 berarti 10 ditambah 9 itu hasilnya 19. Sama dengan yang ini 28 min P 19. Berarti sudah terbukti benar gitu untuk jawabannya. Berarti kayak gitu. Nah, jadi keseimbangan pasar terjadi saat jumlah barang yang ditawarkan, Q-nya itu adalah 19 dan P-nya itu atau harganya itu adalah 9. Kayak gitu. Cukup mudah ya. Ada yang mau ditanyain nggak untuk soal nomor 3? Aman untuk soal nomor 3 berarti lanjut ke soal nomor 4 ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain. Oke. Oh, ini ada kurvanya. Nah, ini ada kurva. Tadi itu katanya keseimbangan pasar itu Q-nya itu ada di 19 dan P-nya ada di 9. Berarti ini ya, ini yang Q itu yang bawah. Nah, ini di 20, sebelum 20 ada 19, kita tarik titiknya. Kemudian P-nya itu adalah 9, berarti di bawah 10. Nah, kayak gini. Nah, jadi kita tarik dari ini adalah garis penawaran. Kita tarik berarti dari pojok kiri bawah ke kanan atas. Dan yang kuning ini adalah garis permintaan. Nah, sehingga ketemu titik equilibriumnya itu adalah di tengah-tengah ini, di garis pertemuan ini, yaitu Q-nya 19, P-nya 9. Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini ada soal nih. Bila harga 60, jumlah yang dijual itu 50 unit. Dan bila harga naik menjadi Rp90, jumlah yang dijual itu adalah 90 unit. Tentukan fungsi penawaran, harga terendah, kemudian bila yang dijual 100 unit berapa tingkat harganya, dan bila tingkat harga 50 rupiah berapa jumlah penawarannya. Kita cari yang fungsi penawaran dulu. Nah, berarti kita sudah ketahuin ya. P1-nya itu 60, ini P1-nya 60, Q1-nya itu 50. Kemudian P2-nya itu 90, harga kedua, dan kuantitas yang dijual kedua itu adalah 90. Jadi kita sudah ketahui. Oke, ditanyakan fungsi penawaran, harga terendah, kemudian bila yang dijual 100 unit, dan bila tingkat harga Rp50. Oke, kita masuk ke fungsi penawaran. Sesuai dengan rumus yang sudah tadi dibahas di awal ya, sama aja. Ini adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita langsung masukin aja ya. P-nya kita belum diketahui. Kemudian P1-nya itu 60, yang tadi ini P1-nya 60. Kemudian P2-nya itu adalah 90. Kita masukin aja P2 berarti 90 dan kurangi P1 60. Kemudian yang Q min Q1, Q-nya kita belum diketahui. Q1-nya itu adalah 50 dan per Q2-nya itu adalah 90. Berarti kita masukin Q2-nya 90 kurangi Q1-nya itu 50. Nah, kalau sudah gini kita kurangin aja yang bisa dikurangin. P dikurangi 60 gak bisa. Kita tulis lagi. Kemudian 90 dikurangi 60 hasilnya 30. Q dikurangi 50 gak bisa. Kita tulis lagi. Kemudian 90 dikurangi 50 itu hasilnya 40. Nah, kalau sudah gini kita kali silangin kayak biasa. Nah, ini ya. P min 60 dikali 40 dan 30 dikali, Q min 50. Nah, P, P ini dikali dengan 40 hasilnya 40P. Dikurangi negatif 60 dikali 40 itu hasilnya negatif 2400. Sama dengan
30 dikalikan dengan Ki, itu hasilnya 30 Ki. Dikurangi 30 dikali negatif 50, itu hasilnya negatif 1.500. Nah, kalau gini kita pindah ruasin, berarti yang kita pindah ruasin itu yang negatif 2.400, kita pindah ke sebelah kanan jadi positif 2.400. Nah, jadi ini ya. Tuh, jadi positif 2.400. Nah, kalau sudah gini kita jumlahin aja. Berarti yang bisa dijumlahin itu adalah ini, negatif 1.500 plus 2.400. Nah, kita kurangin aja karena memang di sini sudah berbeda ya. Ini ada negatif, kemudian ada positif, berarti jadi dikurangin. Kayak gitu. Jadi negatif 1.500 plus 2.400, berarti sisanya itu adalah 900 lagi. Nah, kemudian 40P sama dengan 30Q plus 900. Nah, jadi kita cari si P-nya. Berarti yang tadinya 40P, kita pindahin jadi P, dan 40-nya kita jadiin pembagi. 40-nya kita jadiin pembagi. Nah, berarti 30Q plus 900 dibagi dengan 40. Jadi 30Q dibagi 40 itu hasilnya 0,75Q plus 900 dikurangi 40 itu hasilnya 22,5. Nah, jadi fungsi penawarannya itu adalah P sama dengan 0,75Q plus 22,5. Kayak gini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sudah cukup jelas ya? Oke, kalau misalnya sudah cukup jelas, kita masuk ke yang ditanyakan di poin B. Nah, yang ditanyakan di poin B itu adalah harga terendah. Nah, teman-teman kalau misalnya mau nyari harga terendah, berarti syaratnya itu Q-nya harus 0. Jadi teman-teman tinggal ubah aja si Q ini jadi 0. Nah, ini dari mana dapatnya? Dari persamaan yang sudah kita cari tadi, yang ini. Jadi kita masukin rumusnya atau fungsi dari penawarannya, P sama dengan 0,75Q plus 22,5. Nah, karena syaratnya harga terendah itu harus 0, maka kita pindahin aja nih, si Q-nya itu adalah 0. Jadi 0,75 dalam kurung 0 plus 22,5. 0,75 kali 0 itu hasilnya 0. Dan 22,5 kita turunin lagi 22,5. Sehingga 0 ditambah 22,5 itu hasilnya 22,5. Jadi harga terendahnya itu adalah 22,5. Kayak gitu. Nah, yang mau ditanyain kayaknya udah bisa ya untuk nyari harga terendah. Kita lanjut ke yang ditanyakan di poin C. Nah, katanya bila yang dijualnya itu 100 unit, berapa tingkat harganya? Nah, kita berarti tinggal ubah aja si Q-nya itu adalah 100 unit. Jadi, kita tulis lagi persamaannya. P sama dengan 0,75 Q ditambah 22,5. Berarti Q-nya itu adalah 100, jadi kita langsung masukin 0,75 dalam kurung 100 ditambah 22,5. P sama dengan 0,75 dikali 100 hasilnya 75 plus 22,5 kita turunin lagi. P sama dengan 75 ditambah 22,5 hasilnya 97,5. Jadi, bila yang dijual itu adalah 100 unit, maka tingkat harganya sebesar 97,5 rupiah. Ada yang mau ditanyain? Maaf, mau yang dari mana ya? Yang mana? 100 unit. Oh, ini, yang ini. Yang ini itu dari Dari soal. mana? Nah, ini Ya. yang ditanyakan di soal itu, bila yang dijual 100 unit. Berarti kalau unit itu adalah Ki ya, kuantitas masuknya. Kalau misalnya Oh 50 ya. rupiah, berarti masuknya tuh P. Kayak gitu. Jadi, kita masukin aja ke sini. Si Ki-nya itu kan 0,75 Ki. Ki-nya itu adalah 100. Jadi, kita masukin aja 100. Gitu. Aman? Aman, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada,
kita masuk ke yang D. Nah, bila tingkat harga sama dengan Rp50, berapa jumlah penawarannya? Kalau ini mah dibalik ya, teman-teman. Jadi ini mah yang diketahui itu Rp50 harganya, tapi kuantitasnya belum diketahui. Nah, kita masukin aja ke persamaan yang tadi, kita tulis lagi. Nah, berarti yang sudah diketahui itu adalah P atau harganya, price-nya. Nah, kita 50 nih, sudah masuk. P-nya itu 50. Sama dengan 0,75 Ki plus 22,5. Nah, karena kita mau nyari Ki, maka si Ki-nya itu harus pindah ruas. Atau bisa saja yang ini yang pindah ruas. Kalau di sini tuh yang si plus 22,5 yang pindah ruas. Jadi plus 22,5 pindah ke bagian yang di 50 ini. Jadi yang tadinya plus 22,5 jadi min 22,5. Jadi 0,75 Ki ini jadi gak ada teman yang tadinya ada. Nah, jadi 0,75 Ki sama dengan 50 min 22,5. Yang ini ya. Yang ini pindah ke sebelah 50. Nah, jadi 50 dikurangi 22,5 itu hasilnya 27,5. Nah, kita cari Ki. Berarti kalau misalnya kita mau cari Ki, si 0,75 itu kita jadiin pembagi. Nah, jadi ini ya. Jadi 50 kurangi 22,5 hasilnya 27,5 dan dibagi 0,75 itu dari Ki. Dari 0,75 Ki. Karena kita mau nyari Ki, maka si 0,75-nya kita jadiin pembagi. Jadi Ki sama dengan 27,5 dibagi 0,75. Hasilnya itu adalah 36,67. Jadi, bila tingkat harga 50, jumlah barang yang dijual itu sebanyak 36,67 unit. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk soal yang D. Tinggal dibalik aja kalau tadi yang dicarinya itu Ki, sekarang P. Kalau misalnya P dicari Ki. Berarti sudah aman ya, teman-teman. Kak izin tanya, maaf. Boleh? Itu kenapa, kan yang pindah ruas tuh yang 50 ya, tapi kenapa yang yang berubah minnya itu jadi yang 22,5? Enggak, yang pindah itu yang ini nih. Yang pindah itu yang ini. Pindah ke bagian 50. Yang plus Oh, 22,5. Iya. Tapi ditulisnya di sebelah kanan di sini. Tapi tetap aja mau ditulisnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang penting si plus 22,5 ini samaan dengan si 50 sama dengannya. Jadi gak kepisah sama-sama dengan. Kalau ini kan si 0,75 Ki itu sama dengan 22,5 sih sama dengannya itu sebelah kanan gitu. Tapi kan sekarang ini si 0,75 Ki itu jadi gak ada temennya. Setelah sama dengan cuma satu aja, 0,75 Ki. Kayak gitu. Nah, jadi si apa 0,75 atau bisa kayak gini ini, teman-teman. Si 0,75 Ki ini bisa ditulis di bagian 50. Misal 0,75 Ki plus 22,5 sama dengan 50. Jadi posisinya mau dibalik juga gak apa-apa. oke, Jadi yang karena pindah ruas ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, kita masuk ke nomor 5. Oke, kita berkaitan dengan subsidi ini, teman-teman. Ini ada sebuah soal fungsi permintaan barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya itu adalah P sama dengan 3 plus 2 Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5. Karena subsidi itu berarti harganya itu jauh lebih murah gitu, teman-teman. Jadi berarti dikurangi ya nanti nggak dijumlah. Nggak dijumlah. Kalau misalnya yang dijumlah itu biasanya berkaitan dengan pajak. Kalau subsidi itu berarti dikurangin karena memang dapat diskon dari pemerintah. Nah, jadi subsidinya itu 1,5. Berapa harga keseimbangan dan jumlah sebelum dan juga sesudah subsidi. Nah, kita ketahui dulu si PD-nya itu 15 min Q. Ini ya.
15 min Ki, dan si PS-nya itu adalah 3 plus 2 Ki. Nah, jadi PD itu persamaan dari demand, dan PS itu persamaan dari supply atau penawaran. Nah, sedangkan S-nya itu atau subsidi sebesar 1,5. Yang ditanyakan keseimbangan pasar sebelum subsidi dan keseimbangan pasar setelah subsidi. Nah, masuk ke yang A, keseimbangan pasar sebelum subsidi. Berarti ini mah tanpa ada 1,5 ya. Berarti pure yang ini aja yang kita jumlahin. Rumusnya PD sama dengan PS. PD-nya itu adalah 15 min Ki. Yang ini, PD-nya 15 min Ki. Dan PS-nya itu 3 plus 2 Ki. Oke, kita masukin. Kita pindah ruasin sesuai dengan variabel yang sama. Berarti yang 3 yang tadinya positif kita pindahin ke sebelah 15 jadi negatif. Dan si negatif Ki yang tadinya negatif kita pindah ruasin ke bagian sebelah 2 Ki jadi positif. Tuh, jadi positif. Nah, kalau misalnya sudah gini, kita tinggal jumlahin aja 15 kurangi 3 hasilnya 12. Dan Ki ditambah 2 Ki itu hasilnya 3 Ki. Nah, jadi kita mau kalau misalnya kita mau cari Ki, berarti si tiganya harus jadi pembagi. Berarti Ki sama dengan 12 per 3. Hasilnya 4. Jadi Ki-nya itu adalah 4. Kayak gitu. Maka P sama dengan 15 min Ki. Nah, ini kita masukin lagi karena memang Ki-nya sudah diketahui. Kita masukin lagi yang ini. Boleh mau yang 15 min Ki atau 3 per 2 Ki. Boleh yang mana aja, bebas. Sesuai kalian, 15 min Ki sama dengan 15 dikurangi Ki-nya itu adalah 4. Berarti 15 kurangi 4 sama dengan 11. Nah, misalnya teman-teman mau buktiin nih, apakah sudah benar nih si price-nya itu 11. Kita coba yang ini. Q-nya itu adalah 4 ya. Q-nya 4. Berarti 2 kali 4, 8. 8 tambah 3 itu hasilnya 11. Berarti sama ya. Mau yang PS atau yang eh, PD juga sama hasilnya 11. Nah, jadi keseimbangan pasarnya sebelum ada subsidi, yaitu jumlah barang yang ditawarkannya itu adalah 4, Q-nya 4, dan P-nya itu atau harganya itu 11. Itu buat kesimpulan. Ada yang mau tanyain? Aman ya? Oke, lanjut ke setelah subsidi. Berarti kalau setelah subsidi kita masukin rumus yang 1,5 itu, yang subsidi. Nah, subsidi itu hanya mempengaruhi dari fungsi penawaran. Sehingga fungsi penawarannya itu berubah menjadi 3 plus 2 Ki dikurangi 1,5. Nah, ini subsidinya. Nah, berarti yang cuma bisa dijumlahin itu berarti 3 dikurangi 1,5. Karena 2 Ki mah gak bisa ya, beda variabel. Berarti 3 dikurangi 1,5 hasilnya 1,5 plus 2 Ki. Nah, gitu. Nah, jadi kita langsung aja hitung keseimbangan setelah adanya subsidi. Jadi rumusnya PD sama dengan PS min S. Atau penawaran demand sama dengan penawaran dari supply dikurangi subsidi. Nah, PD-nya itu tadi berapa? PD-nya itu kan 15 Ki ya. PD-nya itu 15 Ki kita tulis lagi. Sedangkan PS-nya itu adalah 3 Ki 3 plus 2 Ki. Tetapi karena memang dikurangi 1,5 jadi 1,5 per 2 Ki. Maka kita tulis aja 1,5 per 2 Ki. Nah, kita pindah ruasin lagi sesuai dengan variabel yang sama. Berarti si negatif Ki ini kita pindah ke sebelah kanan. Jadi Ki plus 2 Ki. Jadi hasilnya 3 Ki. Dan si 1,5 ini yang tadinya positif berubah jadi negatif. Berarti 15 dikurangi 1,5. Hasilnya 13,5 sama dengan 3 Ki. Nah, Ki sama dengan 13,5 berarti dibagi 3. Ini dibagi 3 karena kita mau nyari si Ki. Berarti 13,5 dibagi 3 hasilnya 4,5. Kayak gitu. Berarti Ki-nya itu adalah 4,5.
Kita masukin ke persamaan. Boleh mau persamaan yang mana aja, bebas, sesuai dengan teman-teman. Kita masukin ke persamaan yang dari PD, 15 min Ki. Nah, karena Ki-nya itu 4,5 ya. Jadi 15 dikurangi 4,5 hasilnya 10,5. Nah, jadi keseimbangan pasar yang baru setelah adanya subsidi adalah jumlah barang yang ditawarkannya itu adalah 4,5 dan P sama atau harganya itu adalah 10,5. Jadi kurang lebih gini setelah adanya subsidi dan sebelum adanya subsidi. Nah, jadi yang garis ini nih, yang P-nya itu adalah 3. Mohon maaf. Yang sebelum subsidi itu P-nya itu berapa ya? Oh, P-nya 11, Q-nya 4. Ini sebelum subsidi ya. Sebelum subsidi itu berarti P-nya itu adalah 11. Berarti ini ya, di atas 10 kita tarik titik. Dan si Q-nya itu adalah 4. Q-nya 4. Kita tarik titik dari garis 4 nih. Jadi ketemu di sini ya. Untuk yang sebelum subsidi. Sedangkan yang setelah subsidi itu Q-nya itu 4,5. Berarti di sebelah kanan 4 kita tarik, ketemu di sini. Kemudian eh, si price-nya itu 10,5 berarti di atas 10 dikit. Di atas 10 dikit 10,5. Nah, kita tarik sehingga ketemu di sini. Berarti ini ya, before adanya subsidi itu harganya kuantitasnya 4, harganya 11. Sedangkan setelah adanya subsidi, kuantitasnya itu 4,5 dan harganya itu 10,5. Jadi, teman-teman kurvanya itu seperti ini. Yang kuning ini garis permintaan, yang biru ini penawaran sebelum subsidi, dan yang hijau ini penawaran setelah subsidi. Ada 2 titik equilibrium. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kak izin bertanya, Boleh. kalau untuk pembuatan kurva itu untuk angka harganya emang harus kelipatan 5, jadi 5, 10, 15, terus untuk angka kuantitasnya harus kelipatan 2 terus, jadi 2, 4, 6 gitu. Enggak, kalau itu mah sesuaiin aja sama teman-teman. Kalau misalnya mau nggak ada kelipatan, misal kelipatan satu aja boleh. Misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi mungkin harus yang besar gitu kertasnya kalau misalnya gitu. Nah, ini tuh buat mengefisienkan aja. Jadi ada kelipatan biar lebih dikit aja gitu. Kayak gitu sih. Jadi itu mah sesuaiin sama yang kalian mau aja. Oke, terima kasih. Ini nanti ya, yang penting nanti narik dari garisnya itu sesuai dengan angkanya. Misal kalau misalnya Q-nya itu 4,5 ya harus sejajar 4,5. Kalau misalnya kelipatan mah gimana kalian aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, gak ada ya. Kita masuk ke nomor 6. Yang terakhir ya teman-teman ini. Nah, nomor 6 katanya ada banyak perusahaan besar dalam suatu industri. Masing-masing dengan fungsi biaya total atau total cost TC sama dengan 38 plus 6Q plus Q2. Nah, hitung biaya marginal atau MC, biaya rata-rata atau AC atau average cost, dan juga biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau FVC untuk tiap perusahaan. Nah, diketahui total cost-nya itu adalah 38 plus 6Q plus Q. Yang ditanyakan itu berarti eh, MC, SC, FVC gitu. Nah, masuk kita ke penyelesaian. Nah, rumusnya itu untuk nyari MC berarti kita D TC plus DQ. Nah, D ini adalah turunan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah belajar fungsi dari turunan gitu. Nah, kita aplikasiin di sini. Nah, jadi kita D dari 38 plus 6Q plus Q kuadrat. Nah, ini maksudnya Q kuadrat ya, bukan Q2 ini harusnya. Di sini. Per dari turunan Q. Nah, ini kan 38 ini udah nggak bisa diturunin lagi ya teman-teman.
karena memang udah paling bawah gitu. Jadi kalau misalnya diturunin lagi jadi 0, jadi kita gak simpen di sini kayak gitu. Nah, sedangkan si 6Q, si 6Q ini kalau misalnya kita turunin itu juga berarti si Q-nya itu jadi udah hilang nih. Kalau misalnya kita turunin lagi 6Q, Q-nya itu jadi hilang jadi 6 aja. Dan yang Q kuadrat itu turunannya jadi 2Q kayak gitu. Jadi si 38 mah udah gak ada. Jadi MC itu 6 plus 2Q aja. Karena yang bisa diturunin ini cuma ini. Kalau 38 diturunin lagi udah 0. Jadi gak kita tulis. Jadi turunannya itu adalah 6 plus 2Q. Kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanyain soal turunan? Maaf Kak, boleh diulangi lagi? Oke, gini nih. Si 38 ini kan udah gak bisa diturunin lagi ya. Kalau misalnya teman-teman belajar tentang turunan. 38 ini udah habis nih kalau diturunin lagi jadi 0. Sedangkan si 6Q ini kalau diturunin lagi berarti si Q-nya udah habis. Si Q-nya jadi gak ada. Jadi sisa 6 aja. Sedangkan kalau si Q kuadrat, nah si Q kuadrat ini kalau diturunin hasilnya jadi 2Q. Kayak gitu. Gimana? Oh iya Kak, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi gak yang lain? Nah, kalau misalnya gak ada, kita masuk ke average cost. Kita nyari ke rata-ratanya. Nah, kalau misalnya si average cost itu rumusnya itu TC per Q aja, gak ada turunan-turunan, teman-teman. Nah, jadi kita jumlahin aja TC per Q. Nah, TC-nya itu adalah 38 plus 6Q plus Q kuadrat. Harusnya ini ada kuadratnya. Gak ketulis ya, teman-teman. Harusnya ini ada kuadratnya. Per Q. Jadi 38 dibagi Q, 38 per Q. Kemudian 6Q dibagi Q hasilnya 6. Dan Q kuadrat dibagi Q hasilnya Q. Jadi average cost-nya itu 38 per Q plus 6 plus Q. Oke, kayak gitu untuk nyari yang average cost. Jadi, oke, masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini TC itu kan total cost ya, teman-teman. Kalau total cost itu berarti gabungan dari fixed cost atau total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Jadi TFC plus TPC sama dengan TC. Nah, jika total cost-nya itu 38 plus 6Q plus Q kuadrat, maka kita bisa eh, bagiin jenis-jenisnya. Si 38 ini kan udah tetap ya, ini mah gak bisa digimanain. Berarti masuknya ke fixed cost atau biaya tetap. Sedangkan si variabel ini kan berubah-ubah ya sesuai dengan variabel Q-nya itu berapa. Misalnya kalau variabel Q-nya itu 2 berarti 6 kali 2 12. Kalau variabel Q-nya 3 berarti 6 kali 3 18. Jadi berubah-ubah gitu. Jadi masuknya ini ke TVC atau biaya variabel. Jadi masuk ke sini. TVC-nya itu adalah 6Q plus Q kuadrat. Kayak gitu. Jadi di sini 38 itu adalah biaya tetap, 6Q itu adalah biaya variabel linear dan 6 dan Q kuadrat itu adalah biaya variabel kuadratik.
Nah, jadi kita sudah mengetahui ya dari si MC, AC, mana sih? Dan ini si api C nih. Api C kita coba. Nah, si api C rumusnya itu TPI C dibagi Q. Nah, karena kita sudah membagi-bagi ya total si variable cost dan total fixed cost, berarti ke dalam rumus variable cost si fixed cost itu gak masuk karena kita mau nyari rata-rata dari biaya variabel. Sedangkan 38 itu kan biaya fix atau biaya tetap fixed cost. Jadi yang kita masukin itu adalah TPC per Q. Nah, TPC-nya itu berapa? TPC-nya itu yang ini ya, yang biaya variabel 6Q plus Q kuadrat dibagi Q, karena kita mau nyari rata-rata atau average. Sehingga didapatkan efisiennya itu adalah 6Q dibagi Q sama dengan 6 plus Q kuadrat dibagi Q sama dengan Q. Jadi average variable cost-nya itu adalah 6 plus Q. Kayak gitu.